708. Dengan satu telepon Adril, beberapa mobil baru dikirimkan oleh keluarga Milano. Sementara Mario dan yang lainnya naik ke mobil dengan enggan, menjadi pengawal Adril di setiap perjalanan. Tanto mengusir sopir yang dikirim oleh keluarga Milano dan melayani Adril masuk ke mobil dengan penuh perhatian. Namun, ketika tidak ada orang di sekitar, dia berkata dengan hati-hati, "Bos, apakah Anda juga memberi Yanto itu?" Adril menyahut dengan tenang, "Apakah ini sesuatu yang harus kamu tanyakan?" "Mengerti. Mengerti," tutur Tanto. Tanto segera menutup pintu mobil untuk Adril. Lalu dia memalingkan wajah dan menghela nafas dengan perasaan yang rumit. Master Puncak. Bahkan Master Puncak pun tidak bisa lepas dari kendali Adril. Apalagi dirinya. Tampaknya, dirinya hanya bisa menjadi pesuruh Adril. Menjadi bahan tertawaan dunia. Namun, asalkan Adril bisa menyembuhkan Gary tak terkalahkan, status Adril akan meningkat dengan cepat. Pada saat itu, dirinya juga akan berhak untuk mengatakan dengan tegas kepada orang-orang yang mengejek, tidak ada buruknya menjadi pesuruh. Sementara di dalam mobil, Rafa bertanya, "Dokter Adril, berapa persen keyakinanmu bisa menyembuhkan Pak Gary?" 10%. Jawab Adril dengan santai. 10%. Tanya Rafa lagi. Rafa tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Adril begitu yakin. Gary tak terkalahkan telah menemui banyak dokter sakti selama beberapa waktu ini. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan memiliki keyakinan 10%. Jangan bandingkan aku dengan para dokter sakti itu. Jika aku bertindak, aku nggak akan membuat kesalahan. Ujar Adril sambil tersenyum. Dia tidak berpura-pura. Ini adalah fakta. Sebagai pewaris tabib agung, Adril sudah cukup untuk mengalahkan para dokter sakti di negara elang. Baguslah kalau begitu, sahut Rafa. Lalu Rafa melanjutkan dengan bersemangat. Asalkan dokter Adril bisa menyembuhkan Pak Gary, maka kamu adalah penyelamat Pak Gary. Nggak akan ada orang yang berani menindasmu di seluruh negara elang. Adril tersenyum dan tidak menjawab. Kali ini datang ke Majaya, Adril tidak terlalu menganggap serius musuh-musuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan memprovokasi begitu banyak orang sejak awal. Yang paling utama adalah untuk menyelidiki hal-hal yang terkait dengan ayahnya. Mungkin Adril bisa menggunakan kekuatan Gary tak terkalahkan untuk membantunya menyelidiki hal ini. Memikirkan hal ini, mata Adril sedikit berkedip. Mobil masuk ke daerah kota Majaya. Sebagai ibu kota provinsi Nambia, kota ini memang jauh lebih ramai dan lebih luas daripada kota Silas. Namun, melihat dari jendela mobil, mobil tersebut tidak masuk ke rumah sakit pribadi yang mewah, melainkan masuk ke sanatorium yang sudah agak tua dan bahkan terlihat agak rusak. Tidak terlihat seperti tempat tinggal oleh seseorang dengan identitas seperti Gary tak terkalahkan. Seolah bisa melihat kebingungan Adril, Tanto berkata sambil tersenyum. Pak Gary mengatakan bahwa kehidupan rakyat nggak mudah. Uang yang mereka peroleh dengan susah payah adalah untuk mempertahankan negara, bukan untuk dinikmati oleh mereka. Asalkan ada tempat tinggal saja sudah cukup. Adril mengagumi dalam hati. Pak Gary memang hebat. Gary tak terkalahkan adalah orang dengan status tertinggi yang pernah Adril temui sejak debutnya, tetapi juga orang yang paling adil dan berbudi luhur. Toby awalnya memiliki reputasi yang baik di kota Silas. Tetapi setelah berinteraksi dengannya, dia hanyalah sebuah nama dan tidak tampak seperti yang dikatakan. Selain itu, kenikmatan apa yang tidak bisa didapatkan Gary tak terkalahkan dengan statusnya. Namun, dia tidak mengambilnya. Budi luhurnya patut dikagumi. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua yang agak usang. Tempat ini terlihat sudah lama tidak digunakan. Dokter Adril, Pak Gary tinggal di sini, ucap Rafa. Setelah Adril turun dari mobil, dia melihat beberapa penjaga berdiri di depan pintu.
Aura mereka terlihat tidak biasa dan tatapan mereka memperhatikan Adril dengan saksama. Dokter Adril, ikutlah denganku, tutur Rafa. Rafa langsung khawatir dan bergegas menunjukkan jalan kepada Adril. Tak lama kemudian, dia sudah berada di luar sebuah ruang perawatan. Sementara itu, Galih yang mengenakan seragam militer berdiri di depan pintu dan menjaga sendiri. Dia menatap Rafa dan berkata, "Kamu pulang agak terlambat. Beberapa dokter sakti lainnya sudah datang. Kamu dan Dokter Adril adalah yang terakhir pulang."